ini tidak sesuai, apa saja yang harus dilakukan oleh Farmas sehingga logistik tersebut bisa sesuai dengan yang dibutuhkan atau dibutuhkan. Terima kasih. Oke, Pak Icep, untuk strategi pengawasan kalau tidak sesuai dengan jumlah atau apapun ya, yang pasti kami tadi seperti halnya Mas Hamid menyampaikan untuk kesalahan-kesalahan atau human error kita pasti akan bantu selesaikan di tingkat bawah dulu. Apabila yang terkait logistik itu kan sebetulnya agak berat ya, karena ketersediaan barang juga kan terbatas. Apabila tidak sesuai jumlah, nah baru kita akan mengirimkan surat untuk penambahan sesuai dengan apa yang kurang di sini. Itu aja sih kalau strategi pengawasan. Jadi untuk ke pelanggaran-pelanggaran sendiri mungkin kita akan lebih arahkan kita selesaikan di tingkat bawah dulu. Begitu. Kalau untuk pengawasan bisa mengeksekusi PPK nggak sih, Pak Mas? Kalau untuk yang hal eksekusi dan mengeksekusi itu bagian untuk DKPP, Pak. Gitu. Jadi kami itu hanya memberikan saran, rekomendasi dan perbaikan. Gitu. Ya ini itulah saya nyanyi jangan menepuk lalap itu saya terbiasa. Ini pertanyaan saja. Apakah ada sanksi ketika PPK diawasi oleh pengawas ada temuan macam-macam tadi misalkan tidak sesuai dengan ini atau kerja PPK walaupun memang secara aturan memang bukan tidak ada secara langsung gitu ya, artinya eksekusi tidak bisa kan gitu karena bukan anak. Maksudnya ada sanksi tidak ketika PPK kerjanya gitu kan, sehingga menimbulkan masalah-masalah di lapangan pendistribusian logistik gitu. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Untuk kelalaian mungkin itu akan diselesaikan di tingkat bawah. Untuk kelalaian kita akan upayakan untuk selesai di tingkat bawah. Untuk kelalaian kinerja ya mungkin malun atau gimana gitu kita akan segera selesaikan untuk segera diproses penyelesaiannya di tingkat kecamatan. Tapi kalau misalkan itu dilakukan dengan cara sengaja itu sudah ada aturannya. Jadi ada jadi kode etik, pelanggar kode etik itu sudah diatur. Begitu, Pak Ustaz. Ya. Makanya kenapa sih kita selalu mengkritisi teman-teman PK? Sebenarnya mengantisipasi terjadinya pelanggaran itu sebenarnya. Kalau mereka menerima dan melakukan, merealisasikan, kita bukan hanya mengkritisi, sebenarnya mengasih solusi juga, gitu kan. Cuma mungkin tingkat kecerdasan memang saya cerdas gitu, yang ngomong atur cerdas saya sendiri memang gelap gitu. Tetapi paling tidak kita ini tahu gitu kan kinerja. Ya mohon maaf lagi-lagi ya PPK ya memang karena memang lagi tren PPK ini lagi tren lah. Ini luar biasa berada di PPK ini. Ya kenapa? Kalau kita melihat dan mendengar hanya diam, mau sampai kapan? Apakah yakin? Apakah optimis akan sukses ini pemilu 2024? Kan begitu. Kenapa saya tadi timbul pertanyaan? Apakah ada sanksi? Yang saya pikir dan saya amati PPK yang selama ini yang saya amati sepertinya makan gaji buta gitu. Kayak sepertinya nggak ada beban. Sepertinya nggak ada beban bagi saya lihat memang nggak ada beban. Ya kenapa? Ya lagi-lagi menengok kemarin malam ketika pertanyaan-pertanyaan dilontarkan baik oleh ketua panas maupun komisioner yang lain juga eksternal, jawabannya hanya cukup itu. Artinya tidak tidak improvisasi atau inisiasi dan seperti apa supaya pantas gitu memberikan jawaban substansi lah gitu. Ini saya rasa landai-landai saja ringan. Nah disinilah kami sebagai eksternal atau lembaga atau media pesimis akan
bisa mengatasi semua aturan itu, undang-undang pemilu. Ini khawatir saya baik secara pribadi, saya khawatir dengan melihat komisionernya yang notabene masih memikirkan sinergitas, tidak memikirkan apa yang harus dilakukan hari ini. Batu manusia di planet Mars, kita masih kayak di bumi kan tinggalin jauh itu barangkali. Ya memang prihatin sebetulnya, sayang tidak ada komisioner saja. Itu juga sama dengan tanggung jawab kita salah satunya, itu saja barangkali. Ya, Pak Ustadz, memang itu bukan hanya tugas kami saja ya penyelenggara, itu berarti tugas kita semuanya. Ketika kita mencintai Kecamatan Purwodadi, otomatis kita harus mendorong ke arah lebih yang baik gitu ya. Ya dalam hal ini kita ingin mensukseskan pemilu 2024 ini di Kecamatan Purwodadi dengan cara apa? Ya dengan cara porsinya masing-masing. Porsinya Pak Ustadz seperti apa? Dengan cara gimana? Porsinya Pak Amin seperti apa? Porsinya Pak Mpek seperti apa? Itu kan masing-masing punya punya keahlian, punya skill. Ini yang bisa saya lakukan untuk melakukan ke arah yang lebih baik untuk pemilu 2024 itu di Kecamatan Purwodadi. Apa yang bisa saya lakukan gitu ya? Kita sama-sama Pak. Kita sama-sama mendorong, kami dari segi pengawasannya, Bapak dan Bapak-bapak semuanya itu dari segi eksternal, dari segi pemberitaan gitu kan. Dan kita semua wajib ya ikut serta dalam ikut mensukseskan pemilu 2024. Kenapa setiap acara Panwas itu ada pengawasan partisipatif yang melibatkan rekan-rekan semua, karena kami butuh juga dorongan dari semuanya terkait pemilu ini. Kalau misalkan hanya kami saja atau hanya PPK saja, itu mustahil bisa terselenggara dengan baik Pak. Begitu dari saya. Mari menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sampai hari ini masih antusias memberikan saran dan masukan terkait nanti pelaksanaan pemilu tahun 2020. Untuk saran dan masukan, insya Allah Pak, kami akan tampung dan kami akan kaji secara yuridis, teoritis maupun sosiologis. Agar apa? Agar nanti kami menyiapkan surat rekomendasi kepada PPK itu berdasar. Jadi ada cantolannya. Entah itu secara teoritis, entah itu secara yuridis maupun secara sosiologis. Mungkin itu saja Pak tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Sedikit menambahkan dari saya dalam pengawasan pendistribusian logistik itu sendiri, sebelumnya sudah dibahas oleh ketua, yaitu mulai dari keamanan atau tempat lokasi untuk logistik itu sendiri harus memenuhi persyaratan, di mana persyaratan itu keamanannya harus seperti apa, terus perizinannya juga harus sudah jelas. Nah, selain daripada itu, yang menjadi pengawasan dari kami yaitu ketepatan atau jadwal pendistribusiannya dalam pendistribusian logistik itu sendiri. Nah, sedangkan PPK itu sendiri ketika ditanya jadwalnya atau pendistribusiannya sampai hari ini kan belum ada diskusi dengan teman komisionernya. Terus selanjutnya, selain daripada itu, dalam
pengawasan logistik itu sendiri jika dikategorikan ada dua, yaitu logistik secara umum pengawasannya dan secara khusus. Untuk pengawasan secara umum itu sendiri yaitu menyangkut mengenai di dalam pendistribusiannya itu mengenai kayak paku, terus seperti kurangnya lem yang seperti itu kan masih bisa, jadi kalau memang ada kekurangannya nanti bisa beli di tempat itu sendiri, maksudnya di wilayahnya masing-masing. Sedangkan untuk kekurangan atau logistik khusus itu pengawasannya seperti misalkan kurangnya surat suara itu kan tidak bisa dibeli khusus atau dibeli di wilayahnya masing-masing, tetapi harus dari KPU itu sendiri harus menyampaikan ke KPU kekurangannya, misalkan dari surat suaranya atau kotak suaranya ada yang rusak ataupun kekurangan segelnya. Mungkin yang sebetulnya menjadi masukan sebetulnya kepada PPK itu dari kami Panwas ingin PPK itu bisa menyiapkan jika terjadinya tadi kekurangan logistik baik itu secara yang khusus maupun yang umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan dari Pak Rekan juga bisa. Saya kira cukup jelas. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semua silakan. Masih langsung umum bebas rahasia. Harus itu. Boleh. Boleh, silakan. Dari media mana, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisioner Panwas Purwadi, yang saya hormati beserta rekan-rekan aktivis dari lembaga media juga, para hadirin semua yang ada di sini yang kami hormati juga kami banggakan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebagaimana tadi acara di sebelah sana, gitu kan, ada hal yang berkaitan dengan TPS, pengelolaan TPS. Nah, sekarang di sini kan Panwas ada PKD. Nah, dari PKD tersebut apakah tidak bisa meng-cover untuk beberapa TPS, sementara satu desa itu kan bisa puluhan TPS, mungkin juga bisa TPS, kalau dia seperti itu. Tindakan dari Panwas akan seperti apa mekanisme yang akan diterapkan sehingga pengawasan di tiap TPS itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Kanda. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana terkait pengawasan yang ada di TPS ketika itu berarti lebih ke pelaksanaan ya di hari-hari. Dan itu juga termasuk dalam logistik juga ada di dalamnya, karena surat suara sesuai atau tidak bisa nanti kelihatan di sana ketika lolos sortir di sini itu nggak kelihatan gitu ya. Untuk Panwas sendiri ketika untuk mengawasi TPS kita akan segera merekrut pengawas TPS. Pengawas TPS ini untuk pengawas TPS sendiri akan dibuka kurang lebih di pertengahan Desember. Nah, untuk PPK sendiri atau PPS ya sekarang sedang mempersiapkan KPPS untuk di TPS. Nah, kami untuk pengawasan kalau misalkan hanya PKD saja untuk mengcover semua TPS tidak akan tercover. Berarti ya kami harus segera membentuk pengawas TPS. Pengawas TPS itu biasanya bekerja ya sama seperti masa kerjanya sama dengan KPPS ya. Itu 1 atau 2 bulan kerja. Kalau untuk pengawas TPS. Pengawas TPS itu dibentuk jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS. Jadi 1 TPS 1 pengawas, 1 desa 1 PKD, 1 kecamatan 3 pengawas, 3 komisioner. Begitu, Pak Kanda? Boleh.
tadi. Setelah terbentuknya berarti pakai TPS Panwas Pembantu ya, Panwas TPS gitu kan, Panwas TPS. Nah untuk honornya gitu kan, ini berbagai honor ya. Terus sekarang ketika saya ngajak masyarakat untuk membantu kinerja Adinda, banyak yang mempertanyakan ketika saya nanti ditempatkan di TPS berapa honor saya gitu ya. Honornya berapa PTPS? Jelas. Sampingan kan itu kan. Daftar sampingan. Baik daftar ya. Honor mah bingung ya kira-kira. Pak Kasek kayaknya nggak sih? Kasek kurang tempo, Kasek kayaknya nggak sih? 1.100.000. Kasek